Salam, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasihi, yang ada di rumah masing-masing, kelompok masing-masing. Saat pagi hari ini kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Walaupun kita tidak bisa hadir di gereja, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tetap memiliki hikmat untuk merayakan Paskah pagi hari ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Hidup Bersama Tuhan yang Bangkit. Kita hidup bersama Tuhan yang bangkit. Dan kita akan membaca ayatnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes 20 ayat 19, 20 dan 21. Saya akan membacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak Ibu, kita orang-orang percaya pagi hari ini merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Karena itu saya memberikan subtema pagi hari ini, yaitu Tuhan menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kita hidup di zaman hari ini, di era ini, kita akan mengisi kehidupan kita dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20 tadi, Bapak Ibu. Kita kembali ayat 20 tadi. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat mereka telah bangkit. Ketika mereka melihat Tuhan yang sudah bangkit, bersuka cita karena kuasanya, kuasa kebangkitannya telah menghidupkan, telah membangkitkan dari kuasa maut yang mencengkram dalam kubur, sehingga pada Paskah itu Yesus bangkit. Yesus bisa hadir di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang di dalam ruangan yang terkunci. Yesus masuk ke dalam ruangan itu dengan menunjukkan tangannya dan lambungnya yang tertusuk tombak. Dia sudah hidup bersama-sama dengan dia. Murid-muridnya penuh dengan sukacita. Sekali lagi subtema tadi yang mengatakan, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kita hari ini hidup dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita hari ini ada oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. 1, saudara, Ia atau Tuhan menunjukkan tangannya yang berlubang, saudara, karena takut, dan lambungnya yang berlubang karena tombak, untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang diperbuat manusia tidak dapat menghalangi kuasanya. Tuhan mengatakan hadir dalam suatu ruangan tertutup. Dia menunjukkan tangannya bekas paku, dia menunjukkan lambungnya bekas tombak. Manusia menghadap, manusia membunuhnya, manusia menyalibnya, tetapi tidak bisa membatasi kuasa kebangkitannya. Bahkan Yesus sudah dimasukkan dalam kubur,
3 hari lamanya. Pada hari Minggu, dini hari, Yesus dibangkitkan. Yesus tidak bisa ditahan oleh kuasa maut. Kuasa kebangkitannya menunjukkan kepada murid-muridnya. Kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu. Kita akan lihat di situ. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberitakan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara, kuasa kebangkitannya itu sudah dicurahkan, saudara. Kuasa kebangkitannya itu sudah diberikan buat saudara dan saya yang hari ini hidup. Mungkin berita yang sana sini menakutkan, berita sana sini tentang orang yang kena wabah corona di Indonesia semakin meningkat, sudah menuju angka yang 4.000. Kematiannya sudah menuju angka yang ke-400. Ini tinggi, saudara. Tetapi saudara dan saya jangan takut. Karena Yesus mengatakan, dengan mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan memberikan kuasa buat saudara. Kuasa yang membentengi hidupmu. Mungkin orang lain bisa kena. Kita pun kena, mungkin tidak terdeteksi. Tetapi kuasa Tuhan bisa saudara tetap sehat. Saudara bisa tetap kuat. Kuasa kebangkitannya membentengi saudara. Ini yang pertama. Ia menghendaki bahwa di sini dikatakan menunjukkan tangannya dan lambungnya yang tertikam oleh tombak, yang terpaku oleh paku, tidak membatasi mereka. Kuburan batu yang besar tidak membatasi kuasa bangkitannya, menunjukkan kebangkitan. Kuasanya menunjukkan di dalam kehidupan kita hari ini. Saudara dan saya jangan takut menghadapi hari ini. Walaupun kita tidak bisa mengadakan Paskah di gereja, kita bisa ada di rumah saudara masing-masing hari ini dengan penuh sukacita. Kuasanya hadir, memberikan kuasa kebangkitan, melindungi keluarga saudara, mengayomi keluarga saudara, memberkati keluarga saudara. Yang kedua, saudara, kuasanya akan menyertai kita kalau kita percaya dan bukan takut, bukan khawatir, dan bukan putus asa. Saudara, kuasanya akan menyertai saya dan saudara. Kuasanya akan menyertai kita yang tidak takut, yang tidak khawatir, yang tidak putus asa. Kuasanya Tuhan akan menyertai kita. Buka di dalam Ibrani pasal 11, saudara. Ibrani pasal 11. Ayatnya yang ke-6. Kita membaca Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, sekali lagi saya ulangi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Orang yang beriman harus percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada dalam hidup kita. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini, saudara, kuasanya memberikan kepada kita. Orang yang percaya, bukan orang yang takut. Bukan orang yang putus asa, bukan orang yang khawatir, tetapi orang yang percaya diberikannya kuasa. Saudara, di sini katakan, sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saya percaya, saudara dan saya, Bapak Ibu di rumah-rumah percaya bahwa Allah ada. Kalau kita percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah ada itu memberi upah. Dikatakan dalam
Ibrani 11 ayat 6 bagian terakhir. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti saudara dan saya pagi hari ini mencari Tuhan di rumah kita masing-masing. Dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Benar saudara, kalau kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi upah. Catat baik-baik Ibrani 11 ayat bagian terakhir. Sekali lagi saya ulangi. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin saudara, katakan. Tuhan akan memberi upah kepadamu saat ini, pagi hari ini, yang ibadah Paskah di rumah masing-masing, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberi upah. Bukan Pak Martono, bukan Pak Pendeta, bukan pemerintah yang akan berikan segala sesuatunya, tetapi Tuhan akan memberi upah orang yang sungguh-sungguh. Saudara, kelihatannya kita dengan lockdown ini rasa takut, pekerjaan merosot, dengan segala berbagai macam usaha merosot, menurun penghasilan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saya punya kesaksian. Kemarin malam, tadi malam, saya duduk-duduk, ada satu SMS. Seorang yang pernah datang ke tempat saya, dia mengatakan, Bapak, aku mengirim uang 1 juta hari ini, tolong dilihat di ATM Pak. Saudara dan saya tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini memang saya memerlukan, saya membutuhkan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya merasakan tadi malam dan saya melihatnya. SMS itu begitu sungguh. Tolong Pak dicek, saya sudah transfer 1 juta untuk berkat Bapak. Saudara dan saya, ini kesaksian nyata. Mana tadi malam, mungkin ini hari ini pagi, tadi malam saya mendapatkan berita itu memang benar. Dan saya percaya ayat ini, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, bila mana mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan upah. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, orang benar tidak hidup karena khawatir. Orang percaya tidak hidup karena khawatir. Orang benar tidak hidup karena khawatir, saudara, dan takut. Tetapi karena percaya kepada kuasanya. Orang benar itu tidak hidup karena khawatir dan takut, tetapi hidup karena kuasa kebangkitannya. Yesus pagi hari ini bangkit. Dia memberikan kuasa buat saya dan saudara semuanya ini, anak-anak, Bapak, Ibu yang ada di rumah-rumah ini. Kalau Anda sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tidak kuat, tidak takut dan tidak khawatir, hidup Anda percaya kepada Tuhan, kita akan hidup dengan kuasanya. Kuasa kebangkitannya itu. Kuasa kebangkitannya mampu menolong orang. Yang takut diberi keberanian. Yang susah diberikan penghiburan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan ekonomi diberkati oleh Tuhan. Dikirim oleh Tuhan. Ditolong caranya Tuhan. Bukan cara saya, bukan cara saudara. Pagi hari ini kita membuka ayat yang terakhir. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan, ayat begitu pendek. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami, saya ulang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup saudara dan saya orang percaya itu karena iman.
Karena percaya, bukan karena melihat. Seperti Thomas, aku belum percaya kalau belum mencucukkan tanganku di tangannya, mencucukkan tanganku di lambungnya. Itu iman yang tidak benar. Thomas tidak percaya. Tetapi di sini dikatakan orang benar hidup oleh karena percaya. Bukan karena takut, bukan karena khawatir, tetapi hidup orang percaya, orang Kristen, orang benar hidup oleh karena percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara harus percaya kepada Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberikan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini khotbah saya pagi hari ini. Ia menghendaki hidup kita dalam kuasa kebangkitannya. Dalam Dia yang menunjukkan kuasanya yang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Oleh kuasanya kita percaya. Karena hidup orang benar karena percaya. Sekali lagi ayat yang terakhir. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Saudara dan saya ini hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Bukan karena melihat kasat mata kita tentang Yesus. Tentang kebangkitan Yesus. Tetapi karena percaya. Iman kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini, pasca pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Pagi hari ini Tuhan sudah bangkit. Kuasanya akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini, saya mengucap syukur buat Bapak Ibu yang sudah merayakan Paskah di rumah masing-masing. Dan sudah mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini. Tapi kami percaya seluruh jemaat Tuhan di rumah-rumah, di tempat mereka masing-masing, di kelompoknya masing-masing, diberkati dengan pujian, diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kehidupan kami orang percaya hidup dengan kuasa kebangkitannya oleh karena Tuhan. Kau memberkati semuanya satu persatu, yang kecil, yang besar, siapa saja, anak-anak remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua, semua diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.